Kylian Mbappe memuji rekan setimnya di PSG Achraf Hakimi sebagai bek kanan terbaik di dunia. Kylian Mbappe telah membuat klaim berani dengan menggambarkan rekan setimnya di Paris Saint-Germain Achraf Hakimi sebagai bek kanan terbaik di dunia setelah gol ajaibnya untuk Maroko pada Selasa malam. Dengan pertandingan babak 16 besar Piala Afrika mereka dengan Malawi terkunci 1-1 dengan 20 menit tersisa, Hakimi melangkah dan mencetak gol kemenangan yang agung. Mantan bintang Inter Milan, Real Madrid dan Borussia Dortmund melakukan tendangan bebas melengkung dari jarak 25 yard, memicu selebrasi liar di antara rekan satu timnya di Maroko. Tapi Hakimi mendapat pujian yang sangat tinggi dari salah satu rekan klubnya di Twitter, dengan Mbappe memuji pemain berusia 23 tahun itu. Mbappe men-tweet, Achraf Hakimi RB terbaik di dunia. Selamat malam teman-teman. Hakimi tentu saja dalam pembicaraan untuk gelar itu setelah beberapa musim yang menakjubkan, termasuk dia memenangkan gelar Serie A di Inter Milan tahun lalu. Dia juga menorehkan 2 digit assist dalam 2 musim terakhirnya bersama Inter dan Dortmund. Hakimi bergabung dengan PSG musim panas lalu dengan biaya 60 juta pound sterling, di tengah minat dari Chelsea dan sejumlah klub top lainnya. Maroko sangat membutuhkan gol Hakimi. Mereka bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan Malawi 2-1 dan tetap di jalur untuk gelar Afrika pertama mereka dalam lebih dari 45 tahun. Tendangannya yang luar biasa menyelesaikan perubahan haluan di Stadion Ahmadou Ahidjo setelah Youssef En-Nesyri menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Malawi unggul lebih dulu setelah tendangan luar biasa mereka sendiri dari Frank Mango yang melakukan tendangan kaki kiri yang spekulatif dari jarak jauh dan menyaksikan bola meliuk menangkap kiper Maroko Yassy Bonaou dan menabrak bagian atas gawang. Maroko akan bertemu Partai Gading atau Mesir di perempat final di Yaounde. Lionel Messi membuka tentang keadaan misterius seputar transfer Neymar ke PSG. Lionel Messi telah berbicara tentang transfer teman dekat dan rekan setimnya Neymar dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Superstar Brazil itu keluar dari Camp Nou pada musim panas 2017 dengan biaya transfer rekor dunia setelah PSG memicu klausul pelepasannya senilai 199 juta pound sterling. Itu adalah transfer yang mengguncang sepak bola dunia dan memiliki banyak konsekuensi, termasuk menetapkan status klub Prancis di antara elit Eropa dan mendahului periode pengeluaran sembrono oleh Barca. Langkah itu memecah trisula penyerang menakutkan Neymar, Messi, dan Luis Suarez, sementara itu terbukti menjadi momen yang memulai proses para pemain bintang meninggalkan klub. Itu adalah langkah yang sebagian besar telah diselimuti keraguan dan misteri dengan secara luas disarankan bahwa Neymar ingin langkah itu keluar dari bayang-bayang Messi di Camp Nou. Sebuah film dokumenter baru berjudul The Perfect Chaos kini telah dirilis pada Neymar yang merinci beberapa episode dalam karirnya termasuk kepindahannya ke Paris. Film dokumenter ini mencakup beberapa wawancara dengan superstar, keluarganya dan beberapa rekan setimnya termasuk Messi dan Suarez. Ayah dan agen Neymar membuka tentang kepindahan tersebut dengan mengklaim bahwa keluarganya Neymar dari Barca bukan tentang pindah dari Messi. Neymar da Silva berkata, "Putra saya tidak meninggalkan Barcelona atas keinginan saya. Dia berada di zona nyamannya dan ingin keluar dari situ. Dia telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya ingin mengambil risiko itu." Neymar tidak pernah ingin menjadi lebih baik dari Messi dan dia tidak ingin keluar dari bayang-bayangnya. Faktanya, Neymar memuja Messi. Suarez yang menghabiskan 3 musim di lini serang yang sama dengan Neymar di Camp Nou mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan pemain Brasil itu sebelum menyelesaikan kepindahannya untuk menasihatinya agar tidak pindah. Striker Uruguay mengklaim dalam film dokumenter, "Saya mengatakan kepadanya apa yang saya pikirkan sebagai teman dan bahwa saya tidak setuju." Film dokumenter itu juga menunjukkan Messi menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui motivasi Neymar untuk meninggalkan Camp Nou. Ini mungkin mengejutkan karena keduanya sangat dekat baik di dalam maupun di luar lapangan dan tetap berteman dekat di tahun-tahun berikutnya. Memang Messi berbagi grup WhatsApp dengan Suarez dan Neymar bahkan setelah para pemain berpisah di level klub. Pemain Argentina itu bersikeras, "Saya tidak tahu persis apa alasan perubahan itu dan dia juga tidak pernah memberitahu kami." Langkah itu terjadi hanya beberapa bulan setelah La Remontada yang terkenal dari Barca melawan PSG di Liga Champions, mengalahkan klub Prancis 6-1 di Camp Nou setelah skor terbalik 4-0 di Paris. Merefleksikan permainan itu, Neymar menjelaskan, "Saya merasakan perasaan bahagia yang unik.
Itu adalah salah satu hari terbaik dalam karir saya. Itulah mengapa saya membuat tato ini, menunjuk ke kaki. 1% keberuntungan, 99% keyakinan. Sementara Neymar mungkin adalah pemain yang paling menonjol dalam pertandingan itu, foto ikonik Messi di akhir pertandingan itu tetap menjadi gambar yang paling diingat, yang memicu spekulasi tentang motivasi pemain Brazil itu untuk meninggalkan klub. PSG membahas Ander Herrera dalam pembicaraan transfer kesepakatan pertukaran Tottenham atas Tanguy Ndombele. Paris Saint-Germain dikatakan telah membahas secara singkat pengiriman Ander Herrera ke Tottenham sebagai bagian kesepakatan pertukaran potensial untuk Tanguy Ndombele menurut laporan. Diskusi klub ke klub tetap berlangsung antara kedua belah pihak. Setelah percakapan dimulai akhir pekan lalu mengenai langkah yang bisa membuat pemain berusia 25 tahun itu bersatu kembali dengan manajer lama Mauricio Pochettino. Tottenham tertarik untuk memindahkan Ndombele sekarang karena jelas dia tampaknya tidak mungkin untuk memenuhi potensinya di London Utara. Itu terlepas dari begitu banyak momen yang menjanjikan selama 2,5 musim roller coaster di Spurs, menyusul rekor transfer klubnya sebesar 55 juta pound sterling dari Lyon pada 2019. Meskipun demikian, Direktur Teknis Fabio Paratici yakin kepergian Ndombele dapat membantu membebaskan sejumlah dana tambahan untuk dibelanjakan bulan ini. PSG dilaporkan telah menawarkan Leandro Paredes sebagai pertukaran sebagian untuk Ndombele, tetapi Tottenham tidak tertarik pada pemain Argentina itu. Sekarang, The Athletic mengklaim mantan gelandang Manchester United Ander Herrera juga telah diusulkan sebagai calon pengganti dalam kesepakatan. Pelatih asal Spanyol itu diyakini bahagia di PSG dan hanya ingin kembali ke Inggris untuk bermain untuk Manchester United. Roma juga diyakini telah mengadakan pembicaraan mengenai kesepakatan pertukaran untuk Ndombele. Telah diklaim di Italia bahwa mantan gelandang Aston Villa Jordan Veretout bisa menuju ke arah lain ke Spurs. PSG tetap menjadi tujuan yang paling mungkin untuk Ndombele, tetapi karena keadaan, mereka perlu memberi ruang di skuad mereka terlebih dahulu. Ada pembicaraan tentang Gini Wijnaldum kembali ke Inggris dengan Arsenal atau Newcastle, tetapi pemain Belanda itu diperkirakan akan tetap di Parkes Princes. Ndombele tidak tampil untuk Tottenham sejak ia langsung masuk ke terowongan setelah diganti dalam kemenangan 3-1 Piala FA atas Morecambe. Setelah pertandingan, bos Spurs Antonio Conte mendesak Ndombele untuk mengubah pendapat. Tetapi pelatih asal Italia itu telah mengisyaratkan dewan telah memintanya untuk tidak memilih pemain tersebut. Situasi seperti ini mereka ada di sepak bola, kata Conte. Anda harus pandai mengubah opini. Saya adalah seorang pemain dan kadang-kadang terjadi pada saya bahwa seseorang tidak senang dengan penampilan saya. Itu adalah hidup kita, tidak apa-apa. Kami harus terus bekerja dan berusaha menjadi lebih baik di lain waktu. Kami harus tahu betul bahwa jika kami tampil baik, para penggemar senang. Jika Anda tidak tampil baik, para penggemar tidak senang.